Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Zulkarina dengan NPM 2306 1040 374. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perencanaan Layanan BK Unit 02 yang diampu oleh Ibu Dr. Fajriani SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan pada peserta didik atau konseli, di mana pada jenjang pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama. Yang pertama itu adanya karakteristik peserta didik atau konseli pada jenjang SMP yang ditinjau dari segi aspek moral. Nah, moralitas ini merupakan kemampuan peserta didik dalam membuat pertimbangan antara baik buruk, benar salah, boleh tidak boleh dalam membuat sesuatu yang akan ia lakukan. Nah, kemudian moralitas pada peserta didik atau konseli pada jenjang SMP ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu pengaruh teman sebaya, di mana peserta didik dalam jenjang SMP ini sudah sangat senang bergaul dengan teman sebayanya, sehingga tidak sedikit dari mereka yang sering terjerumus kepada hal-hal yang buruk jika tidak mendapatkan perhatian lebih oleh orang tua dan guru, terlebih khususnya guru BK di sekolah. Nah, kemudian dalam jenjang SMP ini, peserta didik atau konseli itu sudah mulai berani untuk bereksperimen moralitas, yang dimana yang maksudnya yaitu merupakan peserta didik sudah mulai berani untuk mencoba hal-hal baru, termasuk hal-hal yang dilarang dalam norma-norma yang telah diajarkan. Nah, kemudian juga peserta didik pada jenjang SMP mulai mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan moralitas yang sudah diyakini sebelumnya. Nah, perkembangan moral ini sangatlah penting dalam perkembangan ataupun tumbuh kembang seorang peserta didik, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, sangat penting adanya peran guru BK dalam perkembangan moralitas tersebut. Karena kan agar guru BK dapat membimbing peserta didik atau konseli untuk dapat menentukan moralitas yang lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan peserta didik atau konseli pada jenjang SMP. Tugas perkembangan itu merupakan suatu serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik ataupun oleh seseorang yang berada pada periode kehidupan atau fase tertentu. Nah, pada jenjang SMP ini, peserta didik atau konseli itu memiliki beberapa tugas perkembangan. Yang pertama yaitu mencapai perkembangan pribadi sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu mengenal etika dan nilai-nilai pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan juga umat manusia. Nah, selanjutnya peserta didik juga dapat mengenal gambar dan mengembangkan sikap kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan juga ekonomis. Nah, dalam jenjang ini, peserta didik juga ditugaskan untuk dapat mempersiapkan diri untuk mencapai karir tertentu yang berada pada bidang kehidupan ekonomis. Selanjutnya, kemudian juga menerima dan mengenal perilaku tingkah laku sosial yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Dan yang keenam yaitu peserta didik dapat mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya yang sesuai dengan peranannya sebagai wanita ataupun pria. Dan yang ketujuh, peserta didik juga harus menerima fisik dan menggunakan tubuh yang efektif dengan sesuai kodratnya sebagai pria dan wanita. Nah, selanjutnya pada jenjang SMP ini, peserta didik juga memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Dan kemudian yang kesembilan yaitu peserta didik mulai mengembangkan minat bakat serta kecenderungan karir. Dan yang terakhir, tugas dari perkembangan peserta didik atau konseli pada jenjang SMP mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara tugas perkembangan peserta didik atau konseli dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Nah, tugas-tugas perkembangan yang telah saya akan jelaskan sebelumnya itu harus atau perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk standar kompetensi. Nah, berbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam SKKPD atau standar kompetensi kemandirian peserta didik itu pada dasarnya dirujuk berdasarkan atau dari tugas perkembangan peserta didik yang akan dicapai. Dan aspek-aspek perkembangan tersebut kemudian akan menjadi rumusan kompetensi yang akan dirujuk oleh guru BK untuk membuat atau merancang suatu pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan layanan BK lainnya. Nah, dengan demikian, antara tugas perkembangan peserta didik dan juga standar kompetensi kemandirian peserta didik itu memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya memiliki keterikatan dalam perkembangan peserta didik ataupun konseli. Baiklah, selanjutnya, dan terakhir, ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan capaian, perkembangan, dan profil pelajar Pancasila.
yang dimana capaian perkembangan peserta didik dan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila yang menjadi landasan pada kurikulum Merdeka itu memiliki kaitan yang sangat erat, dikarenakan keduanya itu saling melengkapi dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Di mana capaian perkembangan peserta didik itu mengacu pada aspek-aspek kognitif, sosial emosional, motorik, dan juga nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan setiap usianya. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan gambaran ideal peserta didik Indonesia yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, berpikir kritis. Dan juga yang terakhir yaitu kreatif. Nah, setiap capaian perkembangan peserta didik harus mengarah pada profil pelajar Pancasila. Jadi, capaian perkembangan peserta didik haruslah selaras dengan profil pelajar Pancasila agar nantinya menciptakan generasi yang unggul baik secara akademik dan juga berakhlak mulia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas perkembangan peserta didik atau konseli pada jenjang pendidikan SMP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.